Halo semuanya, halo teman-teman dan yang terhormat Ibu Diana. Perkenalkan, nama saya Luis Carlo Daniel Pesiwarisa dengan NIM 21716501110. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan ringkasan buku yang dikerjakan oleh kelompok 2, yaitu buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso, SH. Saya akan mulai dari bagian pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar dari segi ilmu hukum menurut beberapa pakar, yang pertama Cross, menuliskan ilmu hukum sebagai segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Perpustakaan hukum, mengenal ilmu hukum dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus dan juris yang berarti hukum atau hak. Sedangkan prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. C. Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum merupakan satu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. D. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam buku Perihal Kaidah Hukum 1982 halaman 10 menuliskan ilmu hukum mencakup beberapa kaidah, yakni Norwich Kingcraft dan Solen-Wiesenkraft. Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Ilmu pengertian pokok dalam hukum, misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsächlichkeit atau Sachsenwissenschaft lebih menyorot hukum sebagai perilaku tindakan yang mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, pertandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud, tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimaksud dalam Huger Onderzoekswet. Yang B, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedie der Wetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Inleiding tot de Rechtswetenschap merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswetenschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 29 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenali sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtsschool, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, yang mana ilmu hukum dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Pengantar ilmu hukum mulai dipergunakan untuk pertamanya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. C. Memperkenalkan ilmu hukum pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang D. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. E. Mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukuan ke arah ilmu pengetahuan pada tingkat persiapan. Bab berikutnya, bab 4, kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Sebagai suatu mata pelajaran yang termasuk dalam golongan ilmu sosial, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. A. Ditinjau dari segi ilmu sosial adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. B. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Ditinjau dari segi ini, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang berikutnya, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang diciptakan masyarakat tertentu. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PH sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan tersendiri seperti berikut.
1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara rental dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling isi mengisi dan akan dipadati suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh V.D. Fluke 1925. Yang keempat, dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya seperti pidana, hukum pidata, dan lain sebagainya. Sanusi 1974. Yang berikutnya adalah bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIPH dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya ialah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain adalah harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan mempopularisasikan acara kuliahnya. Yang terakhir, memberikan petunjuk pada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut catatannya sendiri. Yang berikutnya, Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lampiran surat nomor 112 DPT C373 menegaskan agar pembelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Bab 7, dari uraian hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan menambahkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Bab 8, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam A. Hukum sebagai objek ilmu hukum, yang pada bagian ini terdapat apakah hukum itu, apakah tujuan hukum, bagaimana hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, bagaimana sistem dan klasifikasinya, dan sebagainya. Yang berikutnya, ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Yang D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. Sebelum kita membahas lebih jelas mengenai definisi tentang hukum, perlu kita ketahui bahwa para sarjana hukum hingga saat ini belum menemukan definisi yang tepat mengenai hukum. Namun mereka meninjau hukum dari sejarah, sosial, ekonomi, filsafat sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Dengan demikian, hukum merupakan gejala sosial yang berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat, dipengaruhi oleh zamannya. Arti hukum dari segi etimologi, yakni hukum berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil ahli dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Selain itu, reg berasal dari rectum, bahasa Latin yang memiliki arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ada pula kata ius, Latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. Terakhir, yakni kata lex dari bahasa Latin dan berasal dari lesere. Lesere artinya ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga menurut Lex hukum sangat erat hubungannya dengan perintah atau wibawa. Ada pula definisi dari para ahli, yakni Kantorowicz dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law menyatakan bahwa law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justiciable, yang memiliki arti bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Selain itu, Dr. E. Ultrach SH dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia mendefinisikan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat umum juga memberikan pandangan mereka mengenai hukum dalam berbagai arti, yakni hukum dalam berbagai keputusan penguasa, hukum dalam arti jalan sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti disiplin, dan hukum dalam arti nilai hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja.
Sujono Wisnu SH 1974 menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat. Hukum itu di mana-mana, pada setiap waktu dan setiap bangsa. Anggapan-anggapan di atas merupakan anggapan modern yang menolak anggapan kuno yang menyatakan bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan karena menyatakan bahwa hukum tidak terdapat di dalam masyarakat yang beradab atau primitif. Antropologi budaya menginsafkan bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Tapi bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal menaati juga kaidah-kaidah agama. Yang berikutnya adalah bab 11. Peran dan fungsi hukum. Seperti yang kita ketahui, selama ada masyarakat, baik masyarakat maupun kecil, selalu diikuti oleh hukum. Hasil penelitian sosiologi dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan ini berbeda-beda dan seringkali berlawanan atau berhadapan. Nah, disinilah peran hukum untuk mengurangi kericuhan yang timbul sejak manusia dilahirkan. Sejak saat itu, ia langsung menjadi penduduk hak dan segala benda yang disebutnya menjadi objek daripada hak. Melihat banyaknya peran hukum yang tak terhingga, maka fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkembangannya. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritik. Yang berikutnya bab 12, tujuan hukum. Untuk menentukan tujuan hukum, ada banyak pendapat mengenai hal ini. Nah, berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan hukum, banyak yang mengumumkan bahwa tujuan hukum untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Prof. Mr. Dr. L.J. Appledorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Yang berikutnya adalah hukum ditaati orang. Bab 13. Pada umumnya, banyak orang baik secara sadar atau tidak selalu menaati hukum yang ada terlepas dari pemikiran adanya sanksi yang timbul akan pelanggaran tersebut. Yang pertama, menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Dua, hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa sebab hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang: mazhab hukum alam atau hukum kodrat, mazhab sejarah, teori teokrasi, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum. Berikutnya bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum merupakan pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar terdapat suatu kesatuan hukum dan satu kepastian hukum. Berikutnya adalah aliran-aliran hukum. Yang pertama adalah aliran legisme, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah UU, bahwa di luar UU tidak ada hukum. Aliran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar UU. Yang terakhir, aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Dalam perkembangannya lebih lanjut pada dewasa ini, pandangan terdapat hukum ada perubahan karena UU tidak sempurna. Kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dalam cara penafsiran. Berikutnya, terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dari kebiasaan yang dirasakan sebagai kewajiban untuk bertindak dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Seperti di Inggris, sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat bahwa hukum terbentuk dari kebiasaan. Pembentukan hukum di Indonesia lebih khas tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Berikutnya adalah penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Cara penafsirannya adalah dalam pengertian subjektif dan objektif dan dalam pengertian sempit dan luas. Metodenya macam-macam: metode penafsiran tata bahasa, sejarah, sistem undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, perbandingan. Berbagai macam metode penafsiran gramatikal, historis, sistematis, sosiologis, otentik, perbandingan. Bab berikutnya, pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang yang hanya menetapkan peraturan umum saja, pertimbangan-pertimbangan tentang hal yang konkret diserahkan pada hakim. Yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Yang berikutnya, konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi-bunyi peraturan tersebut. Yang berikutnya, penghasulan hukum. Penghasulan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
Yang berikutnya pengungkapan secara berlawanan atau argumentum a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengikraran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam pembentukan undang-undang. Bab berikutnya adalah sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai pakar hukum, Algra, Van Apeldoorn, Achmat, TAP MPRS, dan sumber hukum filosofis dan sumber hukum yuridis. Undang-undangnya merupakan undang-undang sumber hukum formal di samping kebiasaan, takrat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang punya dua arti, yakni undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti material. Terbentuknya undang-undang, cara membentuk undang-undang, pembentukan undang-undang, kedudukan presiden dan DPR sama kuatnya. Pembuatan undang-undang juga terdapat dua cara, yaitu sistem umum dan sistem lengkap. Berikutnya undang-undang dalam arti formil dan material. Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disertakan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Berikutnya tata enjang. Yang dimaksud tata enjang perundang-undangan adalah urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan. Yang berikutnya kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Yang berikutnya hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudensi yang berarti pengetahuan hukum. Kata ini dalam istilah bahasa Indonesia juga berarti peradilan tetap atau bukan peradilan. Terdapat dua macam jurisprudensi juga, yaitu jurisprudensi tetap dan tidak tetap. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Doktrin adalah pendapat yang sarjana hukum termuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim. Berikutnya adalah penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat mencapai suatu pengertian yang lebih baik. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Yang berikutnya kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ada bermacam-macam. Secara berurutan adalah kaidah susila, kesopanan, agama, atau kaidah kepercayaan atau kaidah hukum. Penggolongan kaidah, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, tata kaidah dengan aspek kehidupan atau pribadi yang termasuk dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Yang berikutnya, subjek dari hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang menjadi subjek hukum adalah manusia, orang, atau person. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum, narlogic person dan recht person. Yang berikutnya objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum, zaman kependudukan, pandangan hukum modern, pandangan agama. Peristiwa hukum, macam-macam peristiwa hukum. Yang pertama, peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Peristiwa hukum tunggal, peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, peristiwa hukum positif dan peristiwa negatif. Peristiwa hukum adalah suatu Rechtsfeld atau suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Berikutnya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak harus berhadapan dengan yang lain. Terdapat dua segi dalam hubungan yang timbul dalam satu peristiwa, yakni segi bevoegdheid atau kekuasaan atau hak, satu lagi adalah kewajiban. Yang berikutnya adalah hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut hukum subjektif, memiliki arti sebagai segi aktif pada hubungan hukum. Dalam bahasa Belanda, hak disebut beschikking, meliputi hak untuk menjadi menjual, memberi, menukar, mewariskan secara ilegal. Macam-macam hak ada dua, hak mutlak dan hak relatif. Berikutnya perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja dan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diperbuat oleh subjek hukum dan diatur oleh hukum. Akibat hukum, akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.
Berikutnya, masyarakat hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berusaha untuk hidup berkelompok. Hal tersebut merupakan pengertian dari pendapat Aristoteles. Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Faktor pendorong dalam masyarakat, kebutuhan biologis, nasib, kepentingan, ideologi, tujuan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum berdasarkan dasar pembentukannya, berdasarkan dasar hubungan yang diciptakan para anggota, menurut dasar kehidupannya atau kebudayaan, menurut hubungan keluarga. Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab berikutnya, antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Yang berikutnya, sosiologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang berikutnya, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia. Yang berikutnya, sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang hukum yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum dalam satu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang diperoleh oleh Savigny. Sejarah hukum juga mempunyai kegunaan, memberikan pandangan, merupakan patokan perilaku, berguna dalam praktik hukum, dan juga dalam bidang pendidikan hukum. Yang berikutnya, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Jika dilihat dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan itu di hukum lebih diperlukan karena beberapa hal, yaitu dengan perbandingan hukum dengan saling mengetahui hukumnya. Berikutnya, fungsi dari perbandingan hukum. Perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum, fungsi praktis, fungsi perbandingan hukum dalam pemilihan hukum. Manfaat dari perbandingan hukum, yang pertama manfaat ilmiah, praktis, manfaat bagi unifikasi hukum, manfaat bagi usaha, menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri, yang terakhir manfaat bagi pelaksanakan HPI. Sekian dari saya mengenai ringkasan buku tersebut. Jika ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.